Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari materi tentang perpajakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mampu menjelaskan pengertian pajak, mampu menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan azas pemungutan pajak. Yuk kita langsung saja ke materi pembelajaran. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kontribusi wajib ini berupa sumber pendapatan yang dikenakan pajak yang disebut objek pajak, sedangkan pribadi atau badan ini dinamakan subjek pajak. Ciri-ciri pajak. Dari pengertian pajak tadi, ciri-ciri pajak: 1. Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. 2. Pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. 3. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. 4. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 5. Balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Fungsi pajak. Fungsi budgeter adalah fungsi utama atau fungsi fiskal, di mana fungsi ini pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan data secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi alat pengatur. Nah, suatu fungsi di mana pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah fungsi alat penjaga stabilitas, suatu fungsi di mana pajak dapat dijadikan sebagai alat penjaga stabilitas tujuan tertentu. Yang keempat, fungsi sarana redistribusi pendapatan, di mana pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, contohnya jalan raya dan jembatan. Selanjutnya, manfaat pajak. Selain untuk pendidikan, pajak juga bermanfaat untuk 1. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur. 2. Dana alokasi umum. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, subsidi pangan. Yang keenam, subsidi BBM. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan. Selain itu juga untuk pertahanan dan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pelestarian budaya, transportasi massal, dan menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Tarif pajak. Yang pertama, tarif proporsional. Jadi, jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Yang kedua, tarif progresif. Penetapan tarif yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Yang ketiga, tarif degresif. Tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Dan yang terakhir, tarif tetap. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatannya.
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Berikut beberapa perbedaan pajak dengan retribusi. Kalau dilihat dari dasar hukumnya, pajak diatur undang-undang, sedangkan retribusi berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. Jika dilihat dari balas jasa, pajak tidak bisa ditunjukkan secara langsung, sedangkan retribusi dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Nah, kalau objek pemungutannya, pajak dipungut secara umum. Kalau retribusi hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Nah, kalau dilihat dari sifat dan sanksinya, pungutan pajak bersifat memaksa dan barang siapa yang tidak membayar, maka ia akan mendapatkan sanksi secara yudiris. Sedangkan retribusi bisa dipaksakan, tetapi keputusan terakhirnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Kalau dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau retribusi hanya pemerintah daerah saja. Azas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, asas pemungutan pajak dibagi menjadi 4. Kita singkat jadi EC, ECCE. Equality, Certainty, Convenience of Payment, Efficiency, or Economic. Equality adalah azas pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Certainty adalah azas pentingnya kepastian pemungutan pajak. Convenience of payment adalah azas pentingnya waktu yang tepat untuk memenuhi kewajiban pajak. Dan efisiensi or economic adalah azas pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Nah, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi perpajakan kita hari ini, coba kalian kerjakan soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian pajak. Nomor 2, jelaskan fungsi pajak. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Yang keempat, tuliskan manfaat pajak. Yang kelima, tuliskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang terakhir, tuliskan azas pemungutan pajak sesuai dengan pendapat Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Selamat mengerjakan. Nah, yang tadi adalah materi pembelajaran ekonomi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.